Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya di sini dapat menjumpai para peserta UI Green Metric Online Course on Sustainability, Praktek Sustainable Development Goals di Indonesia. Pada kesempatan ini, kami beberapa staf pengajar dari beberapa universitas di Indonesia akan menyampaikan materi mengenai SDGs yang ke-11, Sustainable Cities and Communities, dan bagaimana praktek-prakteknya di Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai latar belakang pentingnya pencapaian target dari SDGs ke-11 ini mengenai pencapaian Sustainable Cities and Communities di Indonesia. Kota terus tumbuh dengan kompleksitas permasalahan yang menjadi tantangan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Menurut data United Nations, jumlah penduduk perkotaan telah melampaui jumlah penduduk perdesaan. Kota-kota ini tidak tumbuh dan berkembang secara merata, namun hanya terkonsentrasi di beberapa lokasi tertentu saja. Seperti halnya di Indonesia, konsentrasi penduduk terpusat hanya di Pulau Jawa. Kita ketahui bahwa penduduk yang tinggal di Pulau Jawa mencapai sekitar 60% dari total penduduk Indonesia. Sementara luas wilayah daratan dari Pulau Jawa itu sendiri hanya di kisaran 7% saja dari total luas wilayah di Indonesia. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan dan isu perkotaan, antara lain permukiman kumuh, kemacetan, penyediaan sarana prasarana umum, kejadian bencana seperti banjir, dan banyak lainnya yang kemudian menjadi tantangan pembangunan di masa yang akan datang untuk mencapai target-target SDG 11, menciptakan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Setidaknya terdapat 10 target dan 29 indikator di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-11 ini. Secara garis besar, target-target tersebut berkaitan dengan permukiman layak huni, penyediaan transportasi publik, preservasi dan konservasi warisan budaya, pengarus utamaan tujuan kota yang tangguh bencana, pengelolaan persampahan, penyediaan ruang publik, dan penyusunan kebijakan pembangunan yang adaptif dan responsif. Berbagai upaya aktualisasi tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-11 tentunya telah dilakukan oleh pemerintah, baik pada level nasional, provinsi, ataupun kabupaten kota. Namun memang upaya konkret perlu terus dilakukan, diiringi dengan berbagai langkah-langkah yang lebih inovatif dan tentunya melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan di dalam pelaksanaannya. Rekan-rekan semuanya, saya Dr. Namulkan dari SDG Center Universitas Lampung. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang SDGs 11, tentang kota dan komunitas yang berkelanjutan. Dan lebih spesifik tentang tema yaitu kota yang inklusif. Kemudian, apa sebenarnya eksklusi sosial? Kalau eksklusi sosial adalah proses multidimensi perpecahan sosial yang progresif yang memisahkan kelompok dan individu dari hubungan dan institusi sosial dan mencegah mereka dari partisipasi penuh dalam aktivitas masyarakat yang normal dan ditentukan secara normatif di mana mereka tinggal. Kemudian bagaimana untuk membangun kota yang inklusif sesuai dengan SDGs 11 tadi? Tentunya ini adalah pekerjaan yang kompleks, kemudian kita harus memahami gambaran terkait dengan kondisi perkotaan tersebut, kemudian kita juga tidak boleh terbatas pada kelompok tertentu saja, artinya tidak hanya kelompok yang disabilitas, tetapi juga kelompok-kelompok yang secara usia yang harus kita pikirkan, misalnya anak-anak, pelajar, kemudian juga orang tua, kemudian juga pemegang kartu sosial, kemudian juga konteks sejarah. Semuanya harus kita lihat sebagai gambaran yang holistik. Kemudian kita juga memberikan kontribusi dengan membuat kebijakan yang mempromosikan inklusi secara sosial, ekonomi, politik. Kemudian elemen utama dari proses pembuatan kebijakan inklusif untuk kota yang inklusif, misalnya adalah ada openness dan engagement di sana, ada keterbukaan dan kemudian juga bagaimana mereka terlibat. Kemudian ada evidence and distributive effect, ada bukti dan ada dampak yang terdistribusi.
kemudian ada check and balance, kemudian akhirnya menuju inclusive proses. Ada responsiveness, relevansinya, apa yang dibangun, kemudian ada keakuratan dengan apa yang akan dijalankan, dan ada akuntabilitas dalam prosesnya, sehingga akan menjadi better access to and improve awareness. Ada akses yang lebih baik, kemudian akan membawa kesadaran bersama, yang itu semuanya akan terintegrasi secara efektif dari dalam proses kebijakan yang inklusif. Nah, kasus-kasus nyata pembangunan perkotaan inklusif kita contoh di dunia banyak sekali untuk dijadikan benchmark, misalnya kota Helsinki di Finlandia, masyarakat kesejahteraan di Nordik yang sering menjadi model. Kemudian ada model Barcelona di Spanyol merefleksikan kebangkitan jaringan dan gerakan sipil, Portland USA yang progresif berjuang untuk kesetaraan ras, kemudian juga ada di kota Pittsburgh berfokus pada restrukturisasi melalui inovasi yang inklusif. Demikian apa yang dapat saya sampaikan terkait dengan SDG 11, kota dan pemukiman atau komunitas yang berkelanjutan. Terima kasih, saya akhiri. Salam sehat selalu. Salam UI Green Metric. Kali ini saya Budi Rudi Setiawan akan menyampaikan materi tentang upaya pencapaian SDGs Goals nomor 11. Salah satu contohnya adalah program Kotaku. Program Kotaku atau program Kota Tanpa Kumuh merupakan salah satu upaya strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung gerakan 100-0-100. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, masyarakat, dan stakeholders lainnya, dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten kota sebagai pelaku utama. Selanjutnya, contoh nomor 2 adalah Jakarta Kota Berkelanjutan bersama Transformasi Transportasi. Jakarta dengan jaringan transportasi yang dapat melayani 30 juta penumpang di Jakarta dan dapat menyambat terpilih sebagai pemenang Sustainable Transport Award tahun 2021. Keberhasilan Jakarta adalah hasil dari terobosan dan inovasi serta transformasi kota selama bertahun-tahun. Pada Februari 2020, Transjakarta berhasil mencapai target penumpang utama untuk melayani 1 juta penumpang per hari. Pertumbuhan Transjakarta adalah hasil dari pengembangan infrastruktur BRT yang dirancang sejak tahun 2004. Dalam beberapa tahun terakhir, Jakarta telah menciptakan halte khusus bus Transjakarta dan membuat sistem jalur yang memisahkan bus Transjakarta dari lalu lintas kendaraan biasa. Demikian penyampaian materi tentang upaya pencapaian SDGs Goal 11. Halo sahabat semua, pertemuan kali ini kita akan bicara SDG 11 atau kota berkelanjutan, di mana sudut pandang yang kita lihat adalah dari kerentanan kota terhadap bencana. Salah satu isu ya untuk mencapai sebuah kota berkelanjutan itu adalah kerentanan terhadap bencana. Ya, khususnya di Indonesia, di mana kita berada pada posisi yang menjadi pertemuan antara lempeng-lempeng utama dunia, di mana lempeng-lempeng ini yang selalu bergerak juga berada kondisi yang rawan ya, terjadinya gempa, letusan gunung berapi, longsor, dan bahkan juga tsunami. Untuk itu, agar kita dapat mencapai kota yang berkelanjutan ya dan tangguh terhadap bencana, maka setiap perencana kota ataupun pengambil kebijakan harus dapat melakukan analisis terhadap risiko bencana yang mungkin terjadi. Jadi, maka oleh sebab itu, agar kita tetap dapat melanjutkan pembangunan, maka perencana kota ya ataupun juga pengambil kebijakan di sebuah kota itu harus dapat ya merencanakan dan juga bahkan menerapkan pembangunan yang berbasis kepada mitigasi bencana. Ya, jadi dengan harapan atau upaya-upaya tersebut dapat melanjutkan pembangunan sehingga dapat selalu ya berkelanjutan sampai akhirnya nanti. Ya. Jadi semoga kita harapkan ya kedepannya kota-kota di Indonesia dengan penerapan pembangunan yang berbasis mitigasi bencana ini menjadi kota-kota yang lebih tangguh terhadap bencana dan juga kota-kota yang dapat terus tumbuh dan berkembang ya dan selanjutnya kota yang menjadi kota-kota yang berkelanjutan. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dapat membangun kota-kota kita di Indonesia dengan lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Juwana dari Institut Teknologi Nasional Bandung. Ingin menyampaikan atau melanjutkan apa yang sudah disampaikan Profesor Iwan dari
Maka kali ini saya ingin menyampaikan studi kasus terkait pengolahan limbah cair dan persampahan di salah satu desa di Kabupaten Bandung, yaitu Desa Nagrag. Walaupun demikian, kita lihat di gambar pertama ini fasilitas untuk air kotor, khususnya untuk buang air besar, ini sangat-sangat minim ya, di beberapa daerah, di beberapa RW, dan cukup banyak ya. Warga harus pergi ke tempat ini dari rumah mereka, keluar karena tidak berada di rumah mereka, dan kemudian di fasilitasnya pun sangat tidak memadai ya, tempatnya terbuka, kemudian tidak ada fasilitas air bersih, mereka harus membawa ember sendiri. Begitu pula misalnya di gambar ketiga ini kita lihat sebagian warga membuang limbah cairnya langsung ke depan rumahnya atau ke belakang rumahnya tanpa ada fasilitas sama sekali, sehingga ini bisa menjadi sumber penyakit bagi warga lain atau warga yang memang tinggal berdekatan dengan lokasi ini. Begitu pula pengolahan sampah khususnya plastik di sini masih terlihat sangat-sangat banyak dan berserakan begitu saja. Menyikapi hal ini, maka kami bekerja sama dengan Save Water Garden Singapura, kemudian juga mahasiswa Teknik Lingkungan ITENAS, mencoba menerapkan salah satu teknologi yang cukup sederhana ya, untuk permasalahan limbah cair, yaitu kita menerapkan teknologi Save Water Garden. Cukup simpel, kita mengalirkan limbah dari sumbernya ke sebuah tangki, ya, kemudian dialirkan ke sebuah taman. Untuk pengolahan sampah plastik, ya, kita juga melakukan training kepada warga sekitar untuk membuat yang kita namakan dengan Safe Water Bricks, yang merupakan modifikasi dari EcoBricks, di mana kita mengumpulkan banyak sekali plastik dari warga dan kemudian dibuat semacam EcoBricks, atau di sini kita sebut Safe Water Brick, sebagai salah satu membentuk atau bahan untuk konstruksi Safe Water Garden. Itu mungkin secara singkat yang ingin kita share dalam kesempatan ini. Silakan nanti peserta kuliah ini bisa mengacu pada dokumen yang akan saya share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pemahaman terkait dengan SDGs atau tujuan pembangunan yang ke-11 ini tidak terlepas dengan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang lainnya. Baik secara langsung maupun tidak langsung, setiap SDGs ini memiliki keterkaitan, dan oleh karenanya akan lebih baik apabila kita dapat memahami keseluruhan aspek dan target SDGs ini secara utuh, secara komprehensif.